Terletak di wilayah pemerintahan Kota Batam, Pulau Rempang memiliki luas 16.500 hektar. Pulau ini dikenal sebagai permata tersembunyi di Indonesia. Namun, di balik keindahannya, ada tangis dan cerita nestapa dari relokasi warga lokal akibat dari proyek pengembangan Eco-City di wilayah itu. Ratusan warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau terlibat bentrok dengan polisi. Bentrokan terjadi karena aparat memaksa masuk ke kampung adat untuk mengukur lahan yang akan dijadikan proyek strategis nasional. Pulau Rempang di Provinsi Kepulauan Riau digadang-gadang menjadi kawasan ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai 381 triliun rupiah. Masih di kabar utama pemirsa, di mana BP Batam terus melakukan upaya pendekatan agar warga Pulau Pasir Panjang Rempang mau dipindah ke rusun tempat tinggal sementara. Namun upaya relokasi ini tetap ditolak warga Pasir Panjang. Aksi yang diwarnai kericuhan pada tanggal 11 September 2023 lalu di Rempang sebenarnya bukan pertama kali. Jauh sebelum itu, pada tahun 2001, konflik lahan antara warga lokal dengan pemerintah mulai mencuat. Kala itu, pemerintah pusat dan BP Batam menerbitkan hak pengelolaan lahan atau HPL kepada perusahaan swasta. HPL itu kemudian berpindah tangan ke PT Makmur Elok Graha. Status kepemilikan lahan semakin pelik. Pasalnya, terkait kepemilikannya, sebenarnya Pulau Rempang adalah milik pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Namun, di pulau itu juga ada penduduk yang sudah jauh ada sebelum Indonesia merdeka, tepatnya di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah I pada tahun 1720. Masalah menjadi semakin runyam ketika tahun 2022, investor mulai masuk ke pulau ini. Dilansir dari kompas.com, usut punya usut, ternyata ada kekeliruan dari pemerintah setempat dan pemerintah pusat. Alhasil, hak atas tanah masih dimiliki oleh perusahaan sebagaimana SK yang dikeluarkan pada tahun 2002 dan 2001 yang lalu. Inilah yang menjadi akar masalah dari meletusnya aksi ribuan massa penolakan Rempang Eco-City pada tanggal 7 September 2023 lalu. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, berdalih bahwa yang menjadi konflik bukanlah hak guna usaha atau hak atas tanahnya, melainkan proses pengosongan tanahlah yang menjadi sumber keributan. Masyarakat adat yang tinggal di 16 kampung tua di Pulau Rempang menolak keras untuk direlokasi. Mereka menganggap kampung-kampungnya memiliki nilai historis dan budaya yang sangat penting. Sementara, Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyatakan ada 3 perkampungan yang mencakup kawasan pembangunan pabrik sehingga harus direlokasi dalam waktu dekat. Karenanya, sejak Juni 2023, BP Batam sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan direlokasi terkait hak-haknya yang akan diberikan pemerintah. Enigma memberikan solusi dengan menggunakan IOP sebagai salah satu alat dalam membantu menyelesaikan krisis Rempang. IOP Enigma memiliki kemampuan untuk memetakan dengan jernih posisi legal tanah-tanah di Rempang sesuai dengan dokumen yang dimiliki pemerintah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dan sebagainya. Dengan batasan yang jelas, pemerintah dan masyarakat adat juga dapat melakukan negosiasi dengan kepala dingin. Keputusan yang diambil pemangku kebijakan pun tidak akan dianggap berat sebelah. Begitupun dengan masyarakat yang tentu akan memahami porsi hak dan kewajiban atas tanah Rempang itu. Jadi sebagaimana instruksi dari Bapak Presiden bahwa Insiden 7 September 2023 membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengambil sikap untuk mengirim 4 satuan setingkat Kompi atau SSK sebanyak 400 personel tambahan ke Pulau Rempang untuk membantu rencana pemasangan patok, pengukuran, dan melakukan sosialisasi ke warga.
Namun, menurut laporan Walhi 11 hingga 13 September 2023, pengerahan aparat untuk mengawal pematokan tanah dilakukan secara berlebihan karena skalanya sangat besar. Masalah semakin menjadi manakala Komnas HAM juga melakukan investigasi langsung di Rempang pada tanggal 16 September 2023. Tim Komnas HAM dibuat naik pitam usai menemukan sejumlah barang bukti. Salah satunya selongsong peluru gas air mata di atap sekolah. Komnas HAM lantas meminta pemerintah menghentikan sementara proyek Rempang Eco City. Bukan hanya itu, tim Komnas HAM semakin tersayat usai menemukan banyak siswa yang terkena gas air mata ketika ricuh di kawasan tersebut. Di berbagai sumber media, pemerintah Indonesia mengklaim masyarakat di Pulau Rempang setuju untuk digeser sepanjang tidak dipindahkan keluar pulau itu. Namun, sejumlah warga terdampak justru menyatakan tetap menolak dipaksa pindah dari kampung mereka saat ini.